Ya, rekan-rekan sekalian, pimpinan anggota Komisi 3, Pak Menteri dan jajaran tadi sudah semua fraksi plus anggota-anggota menyampaikan pandangannya, pendalamannya. Kami persilakan Pak Menteri menanggapi. Silakan Pak. Baik, terima kasih dari Pak Habib. Pendaftaran merek, ya. Memang dalam undang-undang faktor pembeda sering menjadi perdebatan, ya, sering menjadi perdebatan. Banyak sekali merek-merek yang mirip digugat oleh para pihak, yang MS Glow, PS Glow, bahkan kapal, banyak sekali, gajah duduk dan lain-lain. Ini pertikaian-pertikaian seperti ini adalah ada juga barang merek sudah diproduksi, sudah kemudian belum didaftar, kemudian ada orang mendaftar. Ada juga sindikat, orang bukan sindikat lah, orang-orang yang punya itikat buruk mendaftarkan merek-merek, misalnya udah dia tahu, karena ini kan online sistem, didaftarkan, ada proses berapa bulan itu, 2 bulan pemeriksaan, verifikasi, tidak ada, diberikan. Dan ini kan sekarang jumlah merek terdaftar kan sudah sangat besar, harus diklarifikasi by sistem satu persatu. Sengketa merek memang pastilah sama dengan sengketa paten dan yang lain-lain itu. Tapi kita sudah melakukan semuanya dengan sistem online. Kalau dia mau mendaftarkan, pendaftaran merek otomatis, sehingga memudahkan para pihak untuk mendaftarkan. Kalau sudah lewat waktu, pendaftaran otomatis. Menanganinya adalah dengan menggunakan teknologi informasi, Pak Ketua. LMKM memang persoalan cukup lama, tidak mudah memang. Terjadi pertikaian bahkan di antara kelompok-kelompok pemusik. Kita punya LMKN, ada LMK yang mengutik royalti. Nanti kan dikumpul di LMKM, ya. Share-nya berapa? Ada 2 LMK ini sekarang, ada hak terkait dan ada musik dan ini hak terkait dan musik dan yang lain itu. Tetapi sudah terakhir ini saya berkali-kali menerima kedua kelompok-kelompok ini. Bahkan kita perlu kita sangat mencoba memungut royalti. Bahkan beberapa pemusik besar datang ke kita. Dibandingkan beberapa negara lain, royalti yang kita ambil misalnya dari bioskop, dari karaoke, dari restoran, dari mana-mana, kan tarifnya masih relatif kecil. Bahkan itu pun terutama mal-mal sekarang yang pasca Covid sudah sangat menurun. Banyak diantara mereka yang menolak. Akibatnya apa? Royalti yang ditarik oleh LMKM ataupun LMK itu kalau dibagi, kadang yang menerima para pemusiknya, penciptanya sangat relatif kecil. Jauh dari beberapa negara. Kita sedang terus menjerumuskan membuat database. Iya, ada PT mempunyai sistem informasi lagu dan musik. Jadi ada nanti database yang besar sehingga bisa lebih mudah buat kita. Karena kalau tidak ada satu sistem mengutip royalti dibebaskan sebagai pasar bebas, itu bisa nanti satu restoran didatangi oleh beberapa yang lain-lain. Jadi harus ada satu sistem yang baik untuk pemungutan royalti, dan itu ada dalam undang-undang kita. Bentar, ya. Saya pendalaman juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya jawab dulu tuntas, nanti baru. Ya, baik. Jadi itu yang mengenai LMKM dan merek. Silakan. Pak Wiyadi, silakan. Iya, Pak Menteri, saya ingat benar mengenai masalah undang-undang merek. Itu kan kita menganut Madrid Protokol. Artinya pada saat itu pendaftaran secara online, dan pada saat ini yang terjadi seringkali masih ada antara
yang manual dan yang secara online itu masih terjadi pada yang disampaikan oleh Pak Habib tadi mengenai masalah ada yang waktunya sangat cepat tetapi ada yang sangat lama. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini apabila memang pendaftaran merek itu kalau sudah menganut Madrid Protokol kan sebenarnya memprotek daripada merek yang ada itu yang sudah didaftarkan di Indonesia. Jadi saya kira ini adalah sebenarnya kinerja daripada KI yang perlu dievaluasi mengenai masalah ini. Apakah perlu penambahan tenaga atau apa yang mesti harus dilakukan? Ini penting karena bagaimanapun kita sudah meratifikasi protokol Madrid itu kan hanya untuk yang namanya kita itu menjadi lancar, tetapi ini justru tidak lancar juga, sama dengan seperti dulu gitu kan. Itu satu. Kemudian untuk masalah hak cipta, dulu pada saat undang-undang hak cipta ini belum dirubah, itu ada satu yayasan, itu tenang-tenang saja pada saat itu. Tetapi setelah ada LMKN, ini muncul, ada LMKN yang menjadi anak emasnya Dirjen. Saya nggak tahu bukan Dirjen yang sekarang, ya, anak emasnya Dirjen. Sehingga apapun yang menjadi LMKN yang lain, yang dulu ada lagu dangdut sendiri, lagu pop sendiri, lagu daerah sendiri, ini jadi kacau balau. Nah, saya menyarankan di sini, undang-undang hak cipta ini kita revisi lah, sehingga pengaturan-pengaturan yang dilakukan itu juga menjadi pengaturan yang lebih terstruktur. Jangan kita terpaku kepada undang-undang hak cipta yang sudah 10 tahun kalau tidak salah. Ya. 10 tahun kan? Dipercepat, Pak Wi. Ya, jadi ini saya minta untuk ada revisi kembali. Makasih. Ya, dikit Pak Menteri, tambah sedikit. Ya. Biar langsung nyambung. Begini Pak Menteri, soal teknologi kita sepakat, ya. Tapi jangan sampai justru teknologi menjadi penghambat. Saya punya contoh kasus yang sama di Direktorat Jenderal Bapak yang lain, mirip. Misalnya soal badan hukum, Pak. Ada teman-teman, kami ini kan menampung aspirasi ya, datang ke kami, dia punya organisasi pemberantasan narkoba yang sudah 15 tahun dia dirikan. Dia lewat sistem, mentok terus Pak. Padahal jelas-jelas itu, apa namanya, mereka yang ini gitu loh, ada di situ sejak pendiriannya. Tapi setelah saya bantu komunikasikan dengan Pak Dirjen, ya kan ya, ceritakan masalahnya, ternyata bisa selesai dengan baik. Ini organisasi non profit Pak, gitu loh. Nah, begitu juga di paten, begitu juga yang kita kritisi di kekayaan intelektual. Ada misalnya toko makanan. Kalau di daerah itu kan yang disebut misalnya nama jalan. Misalnya bakso lapangan tembak Senayan, jalannya lapangan tembak, nama jalannya misalnya ya, bakso Sudirman lah contohnya. Kemudian ada yang pakai brand lain ya kan, bakso misalnya Putra Sudirman atau Sudirman apa ya kan, tapi kan mencantumkan lokasi Sudirman Jaya. Ketika lewat teknologi yang Pak Menteri sampaikan, malah jadi masalah, padahal secara substansi itu jauh berbeda, logonya, namanya secara lengkap berbeda. Nah, itu mengatasinya, itu yang kita pengen cari solusi Pak Menteri. Memang contoh di organisasi Pak, ada beberapa namanya mesin, ya, mesin itu kadang yang dilarang misalnya supaya jangan timbul misalnya masuk KMPI atau Komite Pemuda, supaya jangan ada timbul organisasi yang berbeda, sebaik masuk itu ditolak karena dia sudah ada dalam kata-kata dalam sistem. Nah, sebaiknya kalau sudah pemesanan nama itu dikatakan ditolak karena ini, langsung karena kalau di sistem terus dia pasti ditolak terus, dan kalau tidak dikomunikasikan secara tertulis itu masalah komunikasinya terus. Pak. Nah, Dirjennya susah sekali komunikasinya. Nanti ke direkturnya Pak. Jadi oke, nanti catatan. Jadi sama di KI Pak. Jadi merek-merek terdaftar yang sudah ini, kata itu satu mencegah ditolak sama sistem. Namanya robot, nggak peduli dia, ditolak aja sama dia terus. Nah, dalam soal itu pasti pemerintahan nama organisasi saudara ditolak. Ya kan kata-katanya itu. Nah, sebaiknya dengan itu terpaksa manual, mencegah manual. Mengapa?
mencegah nanti ada double organisasi, double ini, double itu, sehingga terjadi perselisihan. Itu Pak. Baik. Pimpinan, Terima kasih. sedikit saja. Ya. Pimpinan, Pak. saya sedikit saja. Kalau memang komunikasinya buruk, kenapa nggak dirjennya aja diganti? Nanti. Ya, dipahami. Menteri yang akan datang, udah dekat ini. Baik, tadi pertama Pak Wihadi soal apa? Anggaran, nampak kali sudah sudah jelas itu barang. Sama dengan Pak Beni. Tapi itu adalah tugas konstitusional seorang menteri menyampaikan anggaran yang harus disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus. Kalau tidak kan nanti biasanya menteri yang akan datang bisa mengajukan anggaran perubahan sama dengan Presiden. Anggaran sekarang pastilah diajukan oleh Presiden Republik Indonesia yang incumbent. Tidak boleh katakan jangan ajukan, itu Presiden Pak Prabowo. Tetapi pengalaman saya, waktu pertama 2014 saya menjadi pimpinan Badan Anggaran. Dalam penyusunan Badan Anggaran yang lalu, APBN 2015, saya sebagai pimpinan Badan Anggaran dan beberapa teman, dalam penyusunan itu bertemu dengan Presiden-elect untuk menampung aspirasinya. Kan itu. Nah sekarang kan Bapak Ibu kan gak berani menunjuk siapa next Menkumham supaya saya berkoordinasi dimasukkan daripada ketimbang apakah Pak Beni nampaknya dia sudah siapkan juga nampaknya. Pak sudah siapkan supaya nanti aja lah kita atur itu katanya. Paksa harus dekat-dekat dengan Pak Habibur Rahman ini nampaknya. Ini yang agak ngeri-ngeri sedap juga kita ini. Jadi kan, tapi tugas konstitusional saya untuk mengajukan RAPBN Kementerian Hukum dan HAM. The best rencana yang saya itu menurut tentu mendengar dari kementerian, raker dan lain-lain dan mengakomodasi beberapa hal yang urgent. Nanti visi berikutnya terserah kepada whoever they are yang akan menjadi duduk di sini, biarlah itu APBN perubahan segera. Seperti dulu saya segera meminta APBN perubahan untuk Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih Pak Adis, Undang-Undang Narkotika. Menurut Pak Dirjen sudah selesai. Nanti kalau boleh kita luncurkan segera legasi kita. Memang kalau hukum acara perdata nampaknya berat, biarlah kita kerjakan bersama nanti. Karena apa? Masa bangsa sebesar ini masih memakai HR dan Reglement Buitengevesten, RBK dan HR, kan nggak bagus. Ya sama sudah kita merubah KUHP sudah kita rubah jauh sebelumnya zaman Orde Baru yang lalu. KUHP kita rubah, sekarang saya kira hukum acara harus kita selesaikan. Kita terus akhirnya banyak kita tergantung kepada hukum acara, ada SMA, ada ini, ada yang di undang-undang yang lain yang bercecer-cecer, sehingga padahal sebetulnya itu harus terkodifikasi dengan baik. Baik Pak Wihadi, pagu indikatif nanti samalah itu, sudah ada bayangannya bagaimana, sampaikanlah kepada teman kita itu quote and quote. Aku udah ada bayangannya tapi aku nggak berani menyampaikan. Tapi sahabat kita lah, semua sahabat kita. Karena kalau ditambah-tambah defisit sudah 600 T, benar itu, bahaya itu. 2,8%, sedikit 0, sekian lagi sudah 3% batas undang-undang. Ya, sebagai mantan pimpinan Badan Anggaran tahu dikit mengenai hal ini. Nah, sudah ada autogate, perlu penanganan. Jadi ini tergantung juga sama dengan apa yang disampaikan Pak Al-Mukarram, Pak Beni. Ini autogate sekarang kan teknologi sudah sedemikian canggih. Mengapa bebas? Ada bandar. Sebetulnya saya sudah lama mengusulkan namanya security, kita kerjasama dengan luar negeri. Tapi mereka harus membangun sistem itu di sini. Karena mereka punya data Interpol, narkoba di seluruh dunia, mereka punya data itu.
Kita tidak, paling keras kita punya data Interpol yang masuk. Dan kerjasama kami dengan BNN. Kalau BNN punya nama yang mau ditangkal masuk, BNN kirim kami masuk daftar cekal. Kalau tidak ada itu, ya namanya mesin. Nggak ada Pak. Kalau di AutoGate sekarang sudah segala data, karena dia sudah masuk, sudah apply visa online, sudah bayar online, mempercepat. Kalau nggak nanti antriannya panjang, sudah komplain dari orang-orang. Kalau dia ada data Interpol, data cerkas sudah termasuk di situ Pak. Sebaik masuk nanti di AutoGate, thread. Biometriknya juga Pak, langsung biometrik. Tertinggal sekarang kita mempercanggih teknologi. Di Singapura kita tahu masuk, udah cengli aja sekarang, masuk, udah gampang, AutoGate. Karena mereka memang kecanggihan teknologinya, data kerjasama mereka dengan Interpol, dengan anti teroris dunia dan lain-lain sudah masuk dalam sistem. Kalau sudah masuk dalam sistem, iris matanya, data paling tidak fingerprint, karena masuk ini itu bisa. Jadi kalaupun dia manual diperiksa-periksa, ngomong-ngomong begini, kalau data nggak ada di sini ya pasti masuk Pak. Tetapi kalau dia pakai pertemuan muka, ini kan rawan juga, agak-agak kurang bagus. Nanti dibilang selipkan di sini lolos. Tapi kalau dengan AutoGate itu kan memang kita mencoba sebaik-baiknya mengurangi perbuatan, mengurangi batas-batas interaksi antar manusia supaya mencegah yang disebut pungli lah, apalah dan lain-lain itu. Tetapi sistem dimanapun di dunia ini pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, jadi secara bertahap kita terus mengevaluasi AutoGate kita, penambahannya supaya mempercepat masuk warga negara kita yang masuk, ya, dan yang keluar. Saya setuju terus melakukan penanganan WNA, ya, kerjasama internasional. Kalau dengan BNN, kalau dia mempunyai data siapa yang mau dicekal dari luar, pasti. Yang kemarin dari Thailand, memang ini namanya sindikat Pak. Pasportnya juga bisa dirubahnya, semua bisa dibikin mereka. Paspor ini masuk, tetapi akhirnya terdeteksi juga oleh Thailand. Ya kita, yang di Bali saya ditanya oleh Pak Hinca, saya bilang ini benar bahwa dia membantu sebelumnya jaringan narkoba di Bali. Tetapi dia juga biang kerok utamanya. Kita kan tidak tahu itu. Setelah kita ketahui dan dia juga sering buat masalah, ya memang ada kerjasama dengan, saya tidak persebut kerjasama dengan aparat penegak hukum yang mana, ya kan. Akhirnya Dirjen Imigrasi bentuk tim, kerjasama dengan APH tertentu, kembalikan. Dia ribut pasti dia ribut karena dia merasa berjasa. Aku kan bantu jaringan narkoba. Kalau saya bantu jaringan narkoba, mudah saja Pak, saya pasti tahu jaringan narkoba. Mungkin saya adalah bagian dari jaringan narkoba itu. Kalau nggak, dari mana saya tahu? I'm inside, baru bisa saya tahu ini. Tapi kan kalau dia inside, dia begini-begini, dia ciapeng juga gitu. Belakangan baru kita tahu itu. Baru kami pasca peristiwa Ukraine, pasca peristiwa ada peristiwa pelanggaran tempat-tempat sakral di Bali, bekerjasama dengan pemerintah daerah, masih Pak Wayan waktu itu, membuat do's and don't. Bagi setiap warga negara asing yang masuk Ngurah Rai ada do's and don't. Di paspornya dilengketin, di stiker ada, dikatakan ini kamu tidak boleh buat ke Bali. Ada tempat-tempat sakral ini. Kalau enggak, depo. Kalau tindak pidana, serahkan ke polisi. Karena tindak pidana adalah kewenangan aparat penegak hukum. Itu Pak Wihadi. Terima kasih, nanti nih Pak Wihadi sama Pak Supriyansa kasih ke Pak Irjen. Pasti kita tindak. Datanya CSR ya. CSR. Yang saya tahu CSR itu kan Corporate Social Responsibility. Nanti salah saya menafsirkan nanti kalau nggak jelas itu barang. Tapi yakinlah kalau itu pasti, saya sudah bilang sama Irjen, periksa, bila perlu tarik dulu. Karena ini memalukan kalau itu sampai terjadi.
ini kan sudah kita cek. Memang kadang-kadang usulan dari dirjen juga ada yang tidak pas. Dia punya paspor, dia punya hak keluar, Pak. Dia punya hak konstitusional. Tetapi persoalannya, ada yang mereka ini, kadang-kadang petugas kita kan melihat penampilan, Pak. Bisa juga salah. Ada juga orang yang banyak uangnya penampilannya kayak TKI juga. Tapi ada juga yang sebetulnya mau TKI penampilannya mentereng. Tapi ratanya langsung bisa kita lihat. Mereka itu langsung kalau kamu mau kerja ke luar negeri, mana dari apa BN2P, BNP2, ya PTKI, mana dokumen. Nah ini yang kadang-kadang kalau tidak, ada yang memang ditangkal pergi karena tidak jelas. Ini sering dilema buat kita, sering dilema. Barangkali kedepannya harus ada satu apa ya yang lebih baik sistemnya bersama BNP2 TKI yang membuat tata cara yang baik supaya warga negara kita juga tidak merasa terjolimi. Saya harus mengatakan kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan di situ. Baik, Pak Benny ada mau interupsi? Entar dulu. Oh tidak, karena oke. Ya. Baik. Ya. PNBP lapas meningkat karena ini Pak, ada barang-barang kerajinan dari petugas lapas, bukan petugas narapidana itu, kan ada barang-barangnya perlu batik apa, itu barang-barang narapidana yang dikerjakan oleh narapidana, mereka dapat komisi, itu menjadi PNBP itu yang meningkat Pak. Jadi ada peningkatan prestasi dari kreativitas anak-anak warga binaan kita, makanya ada peningkatan di situ. Pemerintah dari Pak Santoso tidak ada, saya kira saya skip, tapi saya setuju bahwa skema beasiswa untuk antara dinas dan umum itu ya perlu dipertimbangkan. Bahasan sudah saya jawab, ini punya Pak Hinsa, merevisi undang-undang imigrasi ya saya sudah baru terima dan tinggal menunggu surprise Pak, nanti kita bahas bersama. Jadi ini pengungsi kita punya dilema. Kita ini hanya mencatat Pak. Kita tidak menandatangani statuta Rome. Sebetulnya kita berhak menolak mereka. Tapi karena alasan kemanusiaan, mereka masuk dari laut, kadang ditolak Pak. Mereka sengaja sampai di Pulau Aceh, di dekat Aceh itu sudah habis solarnya, sudah habis bahan makanannya. Nah, kadang dikasih lagi solarnya, dikasih bahan makannya, pergi lagi dia berlayar. Balik lagi, habis apanya, itu adalah kerja nanti. Akhirnya karena alasan kemanusiaan ditampung. Kita pernah melihat masyarakat Aceh menentang Pak. Kita paham, tetapi ini urusan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan yang mendapat reaksi. Kita tidak punya anggaran. Makanya kita kerjasama dengan IOM, UNHCR. Jadi IOM bekerjasama dengan kita, bahkan kantor imigrasi kita yang lama tidak dipakai di Aceh itu dibuat tempat penampungan pengungsi Rohingya. Tetapi itu dibiayai oleh IOM sama ini UNHCR. Nah, karena mungkin itu mereka dipersingkat bisa Pak Menteri, bebas. waktunya mepet banget ini Ya. Pak. Baik. Notaris-notaris ya perlu pengawasan, ada MPPN, ada Dewan Kehormatan. Kalau ada notaris-notaris nakal, beritahu Pak, biar diadukan dulu ke MPN wilayah, kemudian ke atas. Nanti kalau keras, ada juga yang sampai ke polisi. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ini raker yang terakhir sebelum saya bergabung dengan teman-teman, kalau diizinkan oleh Pak BP, ya, Komandante, ya kan, atau nanti bergabung dengan pimpinan 1 detik saja.
tadi saya terganggu dengan istilah CSR itu. Itu CSR itu nama atau apa? Nanti dah. CSR Ada itu. inisial nama, tapi nanti disampaikan ke Irjen, Pak. Oke. Oke, selesai ya. Saya ingin pikir penjelasan ya. itu. Dah, kesimpulan mungkin. Kesimpulan. Coba draft kesimpulan dibaca teman-teman.